الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudara-saudara yang saya muliakan, dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling atau lebih utama? Faqala, beliau menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, beliau ditanya lagi, thumma madha? Kemudian apa lagi setelah iman kepada Allah dan Rasulnya? Qala, beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Qila, beliau ditanya lagi, thumma madha? Kemudian apa lagi setelah jihad fi sabilillah? Qala, beliau menjawab, hajjun mabrurun. Haji mabrur, yakni menunaikan ibadah haji dan memperoleh haji mabrur. Hadis yang sangat agung ini menjelaskan kepada kita, pertama, bahwa iman itu adalah amal. Iman itu adalah amal. Karena Rasulullah SAW ditanya, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bahwa iman itu adalah amal. Dan amal masuk dalam bagian keimanan. Ini pertama. Yang kedua, keutamaan jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Jihad dengan diri, jihad dengan lisan, jihad dengan harta. Semuanya masuk ke dalam jihad dengan syarat fi sabilillah, di jalan Allah. Yang ketiga, keutamaan haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain, seseorang menunaikan umrah. Kemudian pada waktu yang lain dia menunaikan lagi umrah. Maka di antara umrah itu, umrah yang satu dengan umrah yang lain, yang pertama dan yang kedua, kafaratun, menjadi penebus dosa lima bainahuma, di antara keduanya. Ini keutamaan umrah diiringi dengan umrah lagi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wal hajjul mabrur. Sedangkan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un.
tidak ada balasan bagi orang yang memperoleh haji yang mabrur illa al-jannah, kecuali jannah. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, illa al-jannah. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis yang mulia ini sahih, hadis yang sahih ini dan mulia ini menjelaskan keutamaan haji yang mabrur selain hadis pertama tadi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, bagi orang yang memperoleh haji yang mabrur adalah jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali jannah. Nah, orang banyak bertanya, apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur? Jawabnya adalah, pertama, haji yang mabrur, haji yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah semata. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan karena Allah, yakni menunaikan ibadah haji itu karena Allah. Walillahi 'alan nas, karena Allah wajib atas manusia menunaikan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu berjalan ke sana. Karena amal apabila tidak ditegakkan atas dasar keikhlasan karena Allah semata, maka amal itu tertolak. Dan amal pun apabila tidak dikerjakan dengan mengikuti ittiba'ur rasul, apabila amal itu tidak dibina atas dasar ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah SAW, maka amal itu pun tertolak. Itu yang pertama, untuk memperoleh haji yang mabrur. Yang kedua, haji yang dikerjakan sesuai dengan manasik yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Haji yang dikerjakan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau pernah bersabda, "Lita'khudhu manasikakum." Hendaklah kamu mengambil dariku cara-cara manasik kamu. Maka setiap orang yang akan melaksanakan ibadah haji wajib belajar manasik yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam rangka untuk memperoleh haji yang mabrur. Yang ketiga, untuk mendapatkan haji yang mabrur adalah haji dalam menunaikan ibadah haji mengerjakan atau dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Haji yang di dalam mengerjakannya, melaksanakannya, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Seperti menyebarkan salam, menolong orang, bersedekah, memberi makan, dan lain-lain dari turukul khair, jalan-jalan kebaikan yang demikian banyak di dalam Islam. Yang keempat, untuk memperoleh atau mendapatkan haji yang mabrur, maka haji yang dikerjakan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Saya akan bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal bait falam yarfuth walam yabsuq
raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal bait," barang siapa yang menunaikan ibadah haji, falam yarfuth, dan ia tidak melakukan rafath. Rafath itu yakni hubungan suami istri dan segala pendahuluannya dan yang berkaitan dengannya. Walam yafsuq, dan ia tidak mengerjakan kefasikan. Al-fisqu itu adalah khurud minat ta'ah, keluar dari jalan ketaatan, mengerjakan maksiat di dalam haji. Kalau ia bisa menjaga ini, falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu, maka ia kembali seperti pada hari ia dilahirkan ibunya, diampuni dosanya. Demikian, semoga bermanfaat. Walhamdulillah Rabbil Alamin.